Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan HAM. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Sejarah HAM sebelum kemerdekaan. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang, di mana untuk merasa sadar bersama-sama memiliki hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan hak masyarakat dengan cara berbeda, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia, sehingga dengan begitu masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya karena hak kemanusiaannya terpenuhi. Sejarah HAM sesudah kemerdekaan. Secara ringkasnya, perkembangan HAM setelah kemerdekaan adalah sebagai berikut. 1945 sampai 1950 merupakan pasca lepasnya Indonesia dari Belanda, serta secara sah telah merdeka. Pada masa ini, Indonesia memperjuangkan HAM yang berkutan dengan masalah-masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan, dan mengemukakan pendapat di muka umum. 1950 sampai 1959 masa di mana HAM mulai berhasil tegak, ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing, serta pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi. 1966 sampai 1998 masa di mana Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya. Pada masa pemerintahan ini lebih bersifat defensif, serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. 1998 sampai sekarang, masa di mana pasca reformasi jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto berusaha mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada masa Orde. Jenis-jenis pelanggaran HAM di Indonesia ada dua, yaitu pelanggaran terhadap manusia dan pelanggaran HAM genosida. Pelanggaran terhadap manusia. Sudah banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi saat ini. Kasus pelanggaran HAM berat yang dialami oleh manusia seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, dan lain sebagainya. Segala bentuk kekerasan yang berakibat pada terancamnya nyawa seorang atau bahkan menghilangkannya termasuk dalam kelas berat. Pelanggaran terhadap manusia dibagi menjadi dua, yaitu kasus pelanggaran HAM yang berat dan kasus pelanggaran HAM yang ringan. A. Kasus pelanggaran HAM yang berat. Berikut adalah penjelasan mengenai kasus pelanggaran HAM yang berat. 1. Pembunuhan secara sewenang. 2. Wewenang yang tidak mengikuti keputusan pengadilan dan hukum yang berlaku secara umum. 3. Melakukan segala bentuk penyiksaan. 4. Melakukan sistem perbudakan dan diskriminasi secara sistematis.
5. Pembunuhan secara massal. 6. Menghilangkan seseorang secara paksa. B. Kasus pelanggaran HAM yang ringan. Berikut adalah penjelasan mengenai kasus pelanggaran yang ringan. 1. Melakukan penganiayaan. 2. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. 3. Melakukan segala bentuk pemukulan. 4. Menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya. Pelanggaran HAM genosida. Kasus pelanggaran HAM genosida bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok lain dengan jalan kekerasan. Penyebab dari munculnya kasus ini adalah perbedaan pandangan baik tentang agama, sosial, atau bahkan karena perebutan wilayah kekuasaan. Bentuk kekerasan yang dilakukan bisa dengan pembunuhan, kekerasan fisik, hingga pencegahan lahirnya generasi baru. Pemusnahan massal ini sering terjadi saat zaman perang. Macam-macam hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dapat dikatakan sebuah pelanggaran jika seseorang melakukan tindakan yang telah dijelaskan di atas. Hak asasi manusia dikategorikan menjadi 6 macam HAM yang bisa menimbulkan sebuah pelanggaran. Keenam macam-macam HAM tersebut yaitu 1. Hak asasi pribadi atau personal right, seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi, dan hak bebas untuk memilih, memeluk agama, dan kepercayaannya masing-masing sesuai aturan di negaranya. Yang kedua, hak asasi politik atau political right. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural right, di mana seseorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. Yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.